Shalom. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita dimampukan untuk berkumpul dalam persekutuan ibadah perwalian Bapak Ketua Rasul pada pagi menjelang siang ini. Sebelum kita memulai peribadahan kita, saya minta untuk saudara-saudari Bapak untuk mengambil saat berdoa. Untuk memulai ibadah kita menyanyi dari nyanyian hari ini Kuasa Bahagia. Mari kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, persiapkan hari Tuhan. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan.
sebelum kita mendengarkan bagian dari firman Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai yang ke-58. Kita bacakan secara responsoria, saya membacakan ayat yang genap, saudara-saudari membacakan ayat yang ganjil. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ke 58 dengan judul perikop perkalian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu yang datang menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu dengan akhirnya orang Filistin itu mengikuti Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan daging, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang Tuhan kami." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di udara, binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemani Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dari orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, digugusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancingnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Sarai, sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipacungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya ke dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner mengambilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Ayat yang tadi kita bacakan. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?"
Jawab Daud, anak hamba Tuanku, selesai orang Betlehem itu. Firman mau kita kirim kepada amin. Mulai lagi kita menyanyi dari Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Baik, sebelum memulai metode games kita, mari kita bersatu hati di dalam. Ya Bapak yang penuh kasih, ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga Kau dapat mengumpulkan kami di sini. Dan ya Bapak, kami ingin melaksanakan metode games. Biarlah Engkau meliputi kami semua dalam metode games ini, agar dapat mempererat hubungan kami satu sama lain. Biarlah sepanjang metode games ini Engkau berkati ya Bapak, agar dapat menjadi kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, baik, metode games kita akan dilaksanakan di luar, tapi di depan kantor. Nggak panas-panasan kok. Nama gamesnya itu baris berbaris, di mana game baris berbaris ini adalah baris sesuai urutan. Contohnya, ini nanti akan dibagi 3 kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Boleh dari jangan dulu 1 sampai 3. 2. 1, 2. 3. Boleh kita keluar? Oke, boleh. Aduh. Gelis. Baik, nggak menang. Baik, sebenarnya game ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya ke-15. Bisa teman-teman bacakan bersama-sama. Boleh bacakan bersama-sama. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Baik, jadi game ini saya ambil dari Yohanes tersebut karena semester 4. Ditahan tempatnya apa? Sampai iya, ditahan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, kami syukur atas senantiasa ada menyertai kepada kami semua. Kami syukur juga atas pertemuan perwalian yang boleh kami laksanakan pada saat ini. Dan Kau berkati pertemuan yang ada dan seluruh rangkaian kegiatan yang kami lakukan. Bila karena berkat Tuhan, maka kami dalam kebersamaan makin kuatkan satu dan yang lainnya,
bahwa kami adalah satu keluarga besar yang di dalamnya kami boleh saling berbagi, saling menopang satu dengan yang lain. Dan kedatangan Tuhan padamu dengan macam-macam tantangan dan pergumulan yang ada pada tiap-tiap diri kami sebagai masing-masing. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan kembali iman kita. Sebelum itu dengarkanlah nasihat yang terdapat pada Amsal 3 ayat 9 dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerakanmu akan meluap dengan air buahanmu. Mari kita bersatu hati dalam doa kita. Sujud syukur kami panjatkan hanya kepada Dia Tuhan pencipta alam semesta. Bersyukur atas nafas kehidupan, bersyukur atas berkat-Mu yang tercurah bagi kami dalam bentuk apapun itu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau mengulang persembahan kami. Persembahan ini boleh dipakai untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Hanya ini Bapak yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara sedang diedarkan, kita mengiringinya dengan menyanyi dari penyanyi Kidung Baru nomor 199, Sudahkah yang terbaik untuk kita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kami disertai dengan kami dalam nama Yesus, kami berdoa.